Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah taklim Masjid Thahirah yang kita hormati, semua yang insyaallah dirahmati, dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita tiada henti. Mari kita terus dan selalu memperbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam hari ini jam 7 tepat, lebihnya 20 menit, Pak. Oleh Allah kita masih banyak sekali mendapatkan anugerah. Oleh Allah kita masih diberi hidup, diberi umur panjang, sehat, alhamdulillah. Segala fasilitas, segala kemudahan, semua keperluan kita, Allah tiada henti sesaat pun. Allah terus memberi, mencukupi dan mengurus hidup kita ini. Bapak, ibu, saudara, paru-paru yang ada di tubuh kita milik siapa? Allah. Udara yang kita hirup milik Allah. Kita bisa bernafas hanya dengan izin Allah. Adik-adik, tulang kita ini tidak kurang 360 sendi. Sudah tahu itu? Ditata sedemikian rupa oleh Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Halo? Itu semua adalah milik Allah. Untuk kemudian bisa kita gerakkan segala aktivitas, duduk, jalan, berdiri, ya, termasuk selonjor, senden. Semua karena kemudahan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini udah bertahun-tahun Allah ngurus kita, hidup kita ini diurus Allah, bukan hanya kemarin. Ini udah bertahun-tahun, bahkan sejak kita belum lahir. Kita masih di perut ibu kita, yuk. Ingat, kita udah diurus oleh Allah, dilindungi di tempat yang paling tersembunyi, disuplai, dikasih rezeki tiada henti, lahir ke alam dunia langsung disambut rezeki. Adik-adik ingat rezekinya apa? ASI, air susu ibu. Nggak keluar itu Pak, ASS, air susu sapi. Bisa dibayangkan loh, sapi ini yang Boyolali loh. Bayain yang grogol kok iso kepethuk, Pak. Ya, itulah maunya Allah, Pak. Bapak Ibu Saudara, lah di sini mongko sapi ora nyedai bayi, bayi ora nyedai sapi, kok iso ketemu? Lagi-lagi karena Allah yang mempertemukan. Ibu, kalau mau dahar toh, teng meja makan segala macam nggih, sekul, jangan, wah gereh, sambel segala macam ada bengek lho. Baru sambel niku kan terdiri dari berbagai komponen loh Pak, enten garam, lombok, tomat, terasi, segala macam loh Pak. Kok bisa ketemu? Wis karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih Pak, Bu, halo. Sego beras keng Delanggu, kara kombe kunang, sayur kok Tangmangu, gereh kok Semarang, kok iso kepethuk? Termasuk malam hari ini kita ketemu karena izin, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak Ibu, jane nggih ming cah Bali Harjo Bindo mriku Wetan Tugu. Bedino ya liwat ngarep pasar. Bedino ya tuku bubur ning Busri nggih. Ini ya baru ini kita ketemu Pak, emang ya ini perdana. Oke Bapak Ibu Saudara, tadi disampaikan pasca Syawal, pasca Ramadan, ya ini pertemuan kajian perdana, kajian keluarga. Maka ada 3 langkah prioritas yang harus menjadi perhatian agar kita senantiasa hati kita ini dalam kondisi fitri, Pak. Nanti dikaitkan sedikit dengan jelang Idul Adha. Di kajian keluarga perdana ini, yuk ada 3 langkah prioritas menjaga, merawat kondisi hati dan jiwa kita agar tetap kondisi fitri. Karena kita kan ya dulu insya Allah oleh Allah digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beridul fitri. Lagi saiki pedho arep pun Ramadan untuk suwe.
Bapak Ibu Saudara, bukan suasananya, bukan tradisinya. Jenenge dina bodo niku lah wis pokoke ya semua serba baru, sarung sandal mekena baru, baju baru, uang baru, kendaraan baru, istri lah niku. Itu satu, kalau yang terakhir itu satu untuk selama siji digemateni saklawa. Setuju nggih, Bu? Diwangi kok ora setuju, Pak. Lah di sini, Pak. Tapi kita pingin oleh Allah digolongkan sebagai orang yang meraih esensi makna Idul Fitri. Ora poso ya iso ngrasaki Idul Fitri lho, Pak dise. Iso entuk ngrasaki bodo, Pak. Tapi Idul Fitri dalam arti itu kondisi jiwa kita bersih, dosa diangkat oleh Allah hanya untuk siapa? Man soma Ramadana, terus man koma Ramadana, terus man koma Lailatul Qadri. Di orang-orang yang dulu puasanya oke, ya puasanya karena iman, karena ihtisab, berharap mencari keridhaan Allah, tidak saja menjaga dari yang bikin batal dan rusak puasa, tapi juga menjaga yang bikin apa? Tidak saja yang bikin batal, tapi yang merusak puasa itu dijaga. Milo Pak Bu Saudara, orang-orang yang puasanya diterima itu siapa? Simple jawabnya. Allah yang tahu, tapi ada tandanya. Di meskipun bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah, tapi jiwa semangat ibadah kita seperti saat Ramadan. Itulah puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila ngapunten Pak Bu Saudara, seperti para alim katakan, laisa liman labisa jadid. Bukan orang yang beridul fitri, orang yang bajunya baru, sarung sandal mekena baru, kendaraan baru, tapi orang yang beridul fitri siapa? Liman ta'atu tazid, orang yang takwanya tambah, ibadahnya tambah. Laisal iliman tajam malah bilibas wal markub. Bukan orang yang beridul fitri, orang yang baju dan kendaraannya baru, tapi orang yang beridul fitri, orang yang siapa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Pak Bu Saudara, insya Allah setelah kita mendapatkan predikat beridul fitri, yuk jaga rawat itu. Dengan apa? Satu, yuk menjadi muslim di segala musim. Jangan menjadi muslim dalam satu musim. Maksudnya, ya Ibnu Mas'ud mengatakan, mengingatkan bahwa makhluk Allah yang paling jelek di kolong langit itu siapa? Orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, wis pokoknya selamat jalan wahai masjid, wahai Quran, sampai di sini aja ya, sampai jumpa tahun depan. PD Nepal. Jadi menjadi muslim di segala musim. Artinya apa? Diwangi no Pak Bu, istiqomah. Ya, punten Pak Bu Saudara, orang yang imannya amalnya istiqomah itu ngapunten, wes di mana dan kapanpun. Lipstick itu mahalnya kayak apa? Sifatnya apa? Lokal. Lokal itu apa? Terikat tempat. Hanya pantas dioleskan di kedua bibir. No sikut, no dengkul, rapato dipengesi Pak. Artinya apa? Jangan terikat tempat. Nek lagi ngurung-ngurung ngaji, wah imane 2,5 meter. Tapi nek ning pasar Bekunang wis pokoke, apalagi di kolam renang wis beda lagi Pak. Mila Pak Bu Saudara, menjadi muslim di segala musim. Artinya apa? Istiqomah. Maka Pak Bu Saudara, orang yang nanti istiqomah oleh Allah Pak, dimudahkan untuk husnul khatimah. Mila kata para alim itu apa Pak? Man asa ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Wong kene mancing terus ben matine ya pas. Niki aja ditampa penenge Pak, ku sing mancing nesu. Maksudnya apa? Kebiasaan apa yang paling mendominasi dalam hidup kita ini? Di atas kebiasaan itu loh,
berpotensi besar orang akan mengakhiri hidupnya. Dek, sholat maghrib berapa rakaat? Jawab 3. Rakaat pertama khusyuk, kedua khusyuk, ketiga kentut, sholatnya batal alias rusak. Inilah Pak Bu Saudara, maka hidup kita itu sangat ditentukan bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini. Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal kita itu tergantung proses akhirnya, tergantung proses penutupnya. Bapak Ibu, tidak gampang loh. Maka setiap kita, siapapun kita, butuh hidayah di mana dan kapanpun. Nah, awake dhewe lihat orang belum sholat, kita batin, muga-muga diparingi hidayah. Betul, baik. Ya, nek tengarep deket Bangjo enten piyai, maaf lho gur ngandhake lho nggih. Ada tuh rambutnya dicat sedemikian rupa, ini anting-anting, kene dikai anting-anting, kene dipasangi paku, kene dikai gambar orang-orang, kene gambar kalau jengking. Gur ngandhake lho ya. Kita mikir, semoga dikasih hidayah. Bener doa ini. Kalau kita lihat orang yang suka menenggak minuman keras, kita kan moga-moga dikasih hidayah. Betul doa itu, tapi esensinya semua kita. Yang butuh hidayah itu bukan saja mereka yang di dekat Bangjo yang kayak gitu tingkahnya, yang belum, iya, tapi semua kita butuh hidayah. Maka Imam Ibnul Qayyim itu kan mengatakan ada 5 kondisi di mana orang itu butuh hidayah. Semua kita butuh. 1, kondisi tidak tahu sampai dia tahu. Pak, Bu Saudara, jangan pernah kita menikmati ketidaktahuan kita. Kenapa beda? Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Beda. Allah itu hanya dengan ilmu. Artinya apa? Kita bisa mendekati Allah hanya dengan ilmu. Bisa makin dekat ke Allah, makin bening hati kita, makin mantap iman takwa kita hanya dengan ilmu. Dan pastikan amal kita dipandu dengan ilmu. Milo nembe gelangan Pak, mati lampu baru 5-10 menit di rumah, rasa udah setengah jam Pak. Suwe mentok bro gelangan ini Pak. Bu, apalagi nek cek di hobi, cek nonton Ikatan Cinta. Saya nonton Ikatan Cinta banget nek cek nonton Pak. Mana omah kula Jakarta RCTI ajeng kula suwani ndang barno ya Ikatan Cinta. Di rumah-rumah kita sendiri, Pak. Kenapa kita susah, gelap? Saat kita mati lampu, Allah, wong ning dapur we rambatan tembok kok ora. Ning toilet rambatan meja, apalagi di hutan yang gelap ya Allah. Itulah ilustrasi, itu gambaran orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka orang yang tidak tahu, ayo butuh hidayah agar dikasih ilmu oleh Allah, agar amalnya, hidupnya terkoreksi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang iman, mana yang syirik loh. Bila Pak Bu Saudara, ya kalau orang nggak tahu, orang tanpa ilmu ya hidupnya akan gelap. Oke, 1. Cuma Pak Bu Saudara, orang bodoh, orang nggak tahu itu macam 2. Ada 2 macam. 1, ada orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maksudnya apa? Kok bundet toh? Orang yang tidak tahu, dia nggak tahu kalau dia tidak tahu. Maksudnya wong orang rumang sani ngono kok bundet. Yang kedua, ada orang yang tahu, maaf, orang yang tidak tahu, dia tahu kalau dia tidak. Artinya apa? Wong sing rumangsani ngaku kalau dia nggak ngerti. Ini orang yang berpotensi besar untuk lebih dulu mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu perlu kita minta hidayah kepada Allah agar diberi petunjuk. Yang kedua, kondisi kedua, orang yang tahu tapi belum bisa beramal. Ini banyak di antara kita. Kita tahu ilmunya, wis ngapunten nggih, kita kan sering diajarkan ayo bersyukur. Nyatanya kita kadang kurang bersyukur. Kena tanggane pit montore anyar kaget, gumun, milekan. Gebrebek ngaku.
Loh, ayo kita ngerti agar bersabar. Nyatanya kita belum bisa sabar, Pak. Di rumah ngono ki nek wah pokoknya Pak, kalau kita mendapati pasangan kita sok gawe gelo ngono ki wanyel, muangkel, wis nesu Pak. Halo? Nek nggawa duren, nggawa jeruk, nggawa ingkung ngono ki ibu ora ndang buka ngene kene bededek lho ya. Nek yo memper kuwi wong digawe ki ora ndang dibuka ngono ya nganyelke kok ora. Artinya apa? Kita pandai teori ilmu tentang sabar ning kadang awake dhewe urung iso sabar. Sing ngusung wedi truk kae lho liwat ngapunten nggih, sumuran ngetan sidan ngetan kae nggon truk ngantekne tulisan kok kabeh kok ngakon sabar. Lah sabar ngakon sapa? Sampai lah oleh sebab itu Pak, Bu Saudara, kita ngaku aja sih. Kita ada yang sudah kita ngerti tapi kita belum bisa beramal. Perlu kita terus minta hidayah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, kondisi di mana apa? Bahwa kita belajar yang kita ngerti baru sedikit. Ada loh orang baru ngaji sebentar, ngaji sedikit tapi udah PD-nya minta ampun. Wah yang ditilik dikujake, wah pokoknya bang lagi seneng ngaji Pak. Kok nggak foto wong ngaji, ya ngono eneng pindusik saki ya ijik Pak. Merasa hebat, merasa pinter, merasa pokoknya padahal ini loh baru sedikit, maka butuh ilmu yang lain agar dikasih hidayah oleh Allah. Milo Pak Bu Saudara, orang sombong itu kan enten peniti nggih. Ada orang sombong karena harta. Ada orang sombong karena pangkat. Yang ketiga orang sombong karena ilmu. Yang paling tercela sombong karena ilmu itu, karena amal kan ibadah. Ada orang sombong karena harta. Wis daleme sae, agemane sae, kendaraane sae. Nek sarapan sak yutoi. Nek ora sak yuta ora iso sarapan. Ada orang komen lah, iya. Oh iya sombong memper wong dite akeh, kan mendingan sombong dite akeh sombong gak apa-apa daripada ora didik sombong, mendingan didik tapi sombong. Enten mboten ra didik sombong, Pak? Oke, non dhisik saiki oke lah. Yang kedua, ada orang berpangkat sombong. Ya, pejabatnya ajeng kunjungan wis sedemikian rupa lho Pak. Wah, intol disebar sedemikian rupa. Jangan ada tempat, jangan ada makanan yang berpotensi membahayakan pejabatnya itu. Ya, turun dari mobil mesti yang bodyguard Pak. Buka lawang, buka ke. Grimis payung digawake. Tas dicekelke. Lungguh kursi dijoroke. Kursine ini sombong mempel lah. Paling tercela siapa? Orang yang sombong karena ilmu, baru tahu sedikit udah sombong Pak. Maka Ibu Saudara, yuk kita terus butuh hidayah. Oke. Tidak tahu sampai tahu. Tahu tapi belum bisa beramal. Tahu ya baru sedikit. Yang keempat, tahu tapi pemahamannya belum tentu benar. Maka butuh hidayah, kita minta ke Allah hidayah agar apa? Diberikan pemahaman yang benar. Enten loh. Biaya orang sholat ning dalil Pak. Orang sholat tapi itu ngono alasan dia pakai dalil. Loh Pak, sampean kok mboten sholat loh Mas? Sampean buka Quran nggak lo gaya tuh. Orang sholat dilengke gaya. Kan Allah ngendika, Allah punya ayat, Allah ya berfirman, "Aqimi sholat lidzikri." Dirikan sholat untuk mengingatku loh. Kan sholat untuk mengingat Allah. Lah kalau sudah mengingat Allah kan nggak perlu sholat, kata dia. Ora perlu sholat sebenarnya ki becik karo tonggo, aweh bantu nulung, jagong ketok, laik yo teko, utang yo nyaur, PBB yo bayar. Ada lagi orang kalau minta doa, kalau doa ke Allah itu mesti datang ke kuburan. Nah, orang yang kuburan gak iso deh. Kenapa loh? Loh Pak, sampean kenapa nek donga mesti nang kuburan? Loh Mas, buka sampean ki, buka ayo Qur'ane Ali Imran 169, dia pakai dalil. Padahal ayat itu menerangkan apa? Kata Allah, orang yang meninggal mati syahid itu esensinya hidup dikasih rezeki oleh Allah. Ya, cuman kan di alam lain kita nggak ngerti. Lah kok ada orang berdoa minta kepada orang yang soleh yang udah dikubur itu. Milo Pak Saudara, kita butuh pemahaman yang benar
sesuai yang diajarkan, yang dibangun, yang dicontohkan, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Keempat, sekarang kelima, kita selalu butuh hidayah. Tidak tahu sampai dia tahu. Ya, tahu belum bisa beramal. Tahu baru sedikit. Tahu tapi pemahaman belum tentu benar. Yang kelima, teruslah kita minta hidayah. Kenapa? Sampai orang alim, orang solih, bahkan setingkat Nabi, setingkat Rasul minta hidayah kepada Allah. Kan Nabi juga mengajarkan, beliau juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Loh, Nabi berdoa, ya Allah aku minta petunjuk. Kok bisa orang alim, orang pinter, orang solih sampai setingkat Nabi minta hidayah? Karena nggak ada yang jamin bahwa kita itu nyusul, ya, khususnya kita yang bukan Nabi, ya, sudah tahu ilmunya, ya, sudah bisa mengamalkan, sudah luas ilmunya, pemahamannya benar. Kenapa masih minta hidayah? Karena nggak ada yang jamin bahwa kita nanti akan mati di atas kebenaran itu. Maka kita terus minta kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu apa? Menjadi muslim di segala musim. Maksudnya apa? Yuk jaga, rawat, istiqomah. Walaupun Bapak Ibu volume ibadah kita beda. Zaman Ramadan itu sehari 1 juz, sama kayak sehari mungkin 2-3 halaman, nggak apa-apa, yang penting ajak, yang penting terus. Satu, jaga istiqomah. Yang kedua, Bapak Ibu, langkah kedua, ya, yuk realisasikan nilai-nilai takwa itu. Bapak Ibu, ya, kita mesti ingat tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Artinya apa? Memperbaiki takwa kita kepada Allah. Maka ditanyakan kepada Imam Ali bin Abu Thalib, wahai Imam, ma huwa taqwa? Apa takwa itu? Beliau jawab ada 4. 1, al khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu makin takut, seiring tambahnya usia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kini pun 50 gangsal swidak nyun sewu, Pak. Ngapunten nggih, kalau Nabi itu umurnya swidak 63 tahun. Monggo awake dhewe ngoreksi nek pun 50 ijik 13 tahun nek teko. Umur swidak 5 pun bonus 2 tahun. Tur hati-hati lho Pak, niku ora urut abjad lho, urut abjad penak. Senin A, Amin Rais, Akbar Tanjung, A Agim, Andri Astuti, Agung. Kok nek B ya Selasa B Bambang, kok kari dhewe Setu, ora Setu. Maksudnya Z. Matine kari dhewe Zainuddin. Zaini. Kula kandur Husaini. Zainuddin matine kari dhewe. Ning hati-hati ra ono sing ngubur. Mergane apa wis entek. Pasti kita akan meninggal dan tandanya udah jelas. Dadi nek nyawang ra cetha kaya dhisik, mirengke ora tengen kaya dhisik, dari intip ora eco kaya dhisik, dari intip sablek nisin ki rong dina entek, Pak. Saniki rong minggu begegek, Pak. Soalnya sing mama wis pindah ning ngarep. Bakwan wis didedel sik, ngarep apa pinggire disesep-sesep, Pak. Al khaufu minal jalil, makin takut kepada Allah. Dhisik PNS anyaran niku ngapunten nggih, SK PNS niku ora tau ning omah, Pak. Sing ora PNS ya sertifikat niku lho, Pak, sekolah terus, Pak. Nggih. BRI 3 tahun, lulus pindah Bank Jateng 3 tahun, lulus Bank Pasar 3 tahun, ora tau ning omah. Dhisik, sakniki makin takut ke Allah. Apapun perilaku yang berpotensi bikin kotor hati, nyun sewu. Maka seiring dengan umur makin takut ke Allah. Dek, yuk hemat pangkal. Jawab. Kelak diulang toh. Kebersihan pangkal kesehatan. Hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Takut kepada Allah pangkal pokok kebaikan. Orang yang takut miskin, loh, dia akan greget semangat kerja biar bisa mandiri, ben iso jajan dhewe, ben ora utang, ben kala-kala iso jajake, ora bendina di jajake.
Ente lho piye iki hobine dijajakke wae. Ben wong eneng krasa ya ben, Pak. Lah di sini Bapak yang saya hormati, ini makin takut kepada Allah. Coba terkait dengan jelang Idul Hijjah Bapak Ibu Saudara. Ibadah kurban itu esensinya apa sih? Loh. Ini kan ikhlas tanpa batas. Simbol kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Nabiullah Ibrahim yang puluhan tahun menunggu datangnya anak itu loh. Sekarang udah punya anak, nyeneng kewe, umur 12 tahun wis, ya Allah. Ada perintah. Wong ngimpi bolak-balik Nabi itu kan wahyu. Ya, bilang kepada anaknya, Ismail, Bapak bolak-balik mimpi untuk nyembelih kamu, coba pikirkan pendapatmu tuh. Apa jawab Ismail? Pak, kalau emang ini perintah Allah, laksanakan, Pak. Bapak akan lihat aku ya anak yang sabar, jadi anak yang soleh. Necah sakniki le, Bapak ngimpi kon beleh kowe iki le. Bapak wis tuwek ya. Di Bapak Ibu, keikhlasan Nabiullah Ibrahim diriwayatkan jauh sebelum punya anak itu nek korban itu sapi sekian ratus, ya toh kambing sekian ribu. Ya Allah, Pak. Saniki lah Pak Jokowi umpamane korban suci gede lah viral, Pak. Saniki lho, Pak. Oh, di Nabi Ibrahim luar biasa, sampai muncul kata-katanya itu dibilang orang loh, kok lo momen Ibrahim loh, oh cuman kok apa itu sapi, oh cuman kok lembu, cuman kok anak pun kalau diminta dikorbanin, akhirnya apa? Bener dicoba diuji oleh Allah. Loh Pak Bu Saudara, 4 sosok Ibrahim, sosok Ismail, sosok Ibu Sarah, sosok Ibu Hajar. Ibu Sarah istri pertama yang ngelenggono sekian lama belum punya putra, bilang sama suaminya, Papa, gimana kalau Papa nikah lagi, Pak? Kalau tak tekok jenengan, saumpami jenengan ditawani buwe kon kromo neh pripun, Pak? Wah, wis jawab, Pak. Umpami ditawani kon kromo neh pripun? Lah ora ditawani wiadian kok. Mula diwakili oleh Mas Didik Kempot itu, suaranya, lagunya itu mewakili para kaum lelaki. Wis sak mestine hati iki nelongso, wong sing tak tresnani mlenjani janji, apa ora eling nalika semono. Ya. Oke Bapak Saudara, di sini nek piye putri harus diwakili karo Mbak Betaria Sonata toh? Aku, ya, bukan itu loh. Bahwa aku itu bukan baju. Yang sudah usang bisa kau buang. Ya, enggak. Maka Bapak Saudara kembali ini loh. Sosok Ibu Sarah yang demikian ikhlas. Ibu Hajar ya Allah. Setelah ditinggalkan di padang pasir yang panas, belum ada kehidupan seperti sekarang loh. Ditinggalkan dengan bayi Ismail yang masih merah, ya Allah. Ditanya itu Ibrahim ketika mau meninggalkan beliau, Papa mau kemana? Ki bahasa kulo, Papa ini bahasa kulo dewe, nengon cerita ora papa. Itu ben roto nges ngono wae kok lho. Pak ini gimana? Kok Papa mau pergi, ini apa perintah Allah loh? Enggak jawab, cuma angguan kepala, ngangguk kepala Ibrahim itu mengiyakan pertanyaan Ibu Hajar, lega. Ditanya, Pak ini gimana mau kemana? Diam aja. Ketika apa ini perintah Allah, baru beliau menganggukkan kepala. Ini Bapak Saudara, begitu lihat angguan kepala suaminya, ini perintah Allah, Ibu Hajar lega. Karena tawakalnya kepada Allah, nggak mungkin Allah akan menyengsarakan hambanya itu. Coba ibu-ibu jenengan galih angen-angen, Pak. Nganten anyar setahun nggih meh kalih tahun kagungan putra ditinggal ngono ki jet dikene nggon lapangan panas ngono ki jenengan ngendika apa karo pake? Loh, Pak. Sampean ki dian umpamane lho nggih. Sampean ki yae lho nek wong sakniki kok. Ini Pak Bu Saudara, maka kembali ke awal tadi apa? Orang yang makin bertakwa itu tandanya apa? Makin takut kepada Allah. Seiring dengan waktu, seiring dengan usia, apapun potensi yang akan merusak, merugikan diri kita di akhirat, makin hati-hati, Pak. HP yang ngono,
HP dia tidak akan gunakan HP kecuali urusan penting, urusan perlu, urusan manfaat, nggak apa-apa. Sering HP bikin kita terkecoh, ngapunten nggih, ora kono, ora kene, ora cilik, ora gede, ora lanang, ora wadon, ora nom, ora tuwa, ora duda, ora rondo, padha. HP diseleke dicandak, meneh ditutup dibuka, meneh didresepke kantongan dirogoh, meneh ngono iki gak apa-apa, asal urusan manfaat. Nek per pitik wis dipoto iki, Pak. Ajeng nyoto dipoto. Ajeng dar sate dipoto. Engko jadi WA dikirim ke kancane. Apalagi bikin status. Punten, Pak. Kanca sing dikirimi foto dar sate kuwi luwih seneng dikirimi langsung satene. Ora foto wong mangan. Ya mudeng ora kuwi. Maaf. Ini Bapak Ibu Saudara, maka satu, seiring dengan waktu makin takut kepada Allah. Dibuktikan dengan apa? Makin concern akhiratnya, makin serius taubatnya, makin disiplin sholatnya awal waktu berjamaah di masjid. Halo, mila sesuk iki nek mantu ki tekone karo putrane iki sing ditekoke apa? Nduk, kancamu ki wong ibadah apa? Ora. Salat apa? Ora. Ngibadah apa? Ora. Lah sing akeh sing ditekoke, Nduk, kancamu ki lho. Nyambut gawene, blojone, tumpakane di sawah apa urung? Nggih. Di omah apa? Tunggale nganti apal. Yang kedua, orang yang makin bertakwa itu siapa? Ya, yakni wal amalu bitangzil, orang yang makin mencintai ilmu. Aneh, mengherankan kalau orang muslim tidak suka dengan ilmu. Apalagi ibadah kita harus dipandu dengan ilmu. Mila Pak Saudara ngumulke nenek wong ngaji kono ora mangkat, pengajian kono ora mangkat, neng kono ora mangkat, kene ngene dhewe ya ora mangkat ben wonge ra eneng dirasani iki, Pak. Artinya apa? Mari menjadi pecinta ilmu. Karena apa? Sekali lagi Allah bisa didekati hanya dengan ilmu. Oke ya. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang yang makin bertakwa itu siapa? Orang yang makin qanaah. Qanaah itu apa? Menyederhanakan dunia dan melangitkan akhirat. Maksudnya apa? Makin bersahaja, makin sederhana, ambil dunia seperlunya. Eneng semutnya qanaah. Jalan-jalan semutnya lihat cawan kebak madu, Pak. Semutnya qanaah, ambil sedikit seperlunya, nyecep dikit, cep, ambil dikit untuk keluarganya. Tapi ada semut yang tamak, yang rakus. Begitu lihat cawan penuh dengan madu, langsung gebyur di situ. Watus neng madu, akhirnya apa? Mati. Itulah manusia. Ya, sing makin mencintai dunia awan bengi esuk sore. Nih bonangi meras ingat mepe geger pergi pagi pulang petang. Peras ingat banting tulang pontang pate mobat mabit golek duit terus, Pak. Jam itu esuk makan ning sawah. Jam ji nanti lek cek ning sawah. Jam 8 bengi wah wis balik ning sawah, Pak. Kok sing jahit terus, Pak. Nanti jam tengah 4 bengi kok jahitnya dijahit apa gitu loh. Apalagi pelaan, lagi ngelembur gitu. Punten Pak Bu Saudara, yuk ini udah dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim mencintai Ismail, tapi cintanya kepada Ismail tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Kita enggak jauh-jauh bayangke untuk perintah kau nyembelih anak, enggak. Bayangke ketika ada azan, mendengar suara azan, bagaimana respon kita itu? Udah gitu cukup. Lojo ngantek umur 20, umur 50, umur 70 kok urung gelem salat. Ngapunten nek wong ki nyun sewu nggih. Di umur 20, 70 urung gelem salat wong kendel, Pak. Kendel. Kenapa? Wong bakal lunga ning akhirat. Maka di sini nanti yang keempat, orang yang makin bertakwa itu siapa? Ini loh. Bahwasanya dia itu al-istidatu liyamirakhil, makin matang persiapannya untuk akhirat. Yakin bakal itu ke akhirat, gelem gak gelem, percaya gak percaya, nyampe akhirat. Maka pastikan Pak Bu Saudara, yuk
makin matang, makin kenceng persiapan kita untuk akhirat. Bapak Ibu, nek tidak seragen butuh sangu. Makin ke timur, neng Ngawi makin banyak butuh sangu. Ke Denpasar, Lombok makin banyak. Lah orang didit makan yang Bali, wong nekat. Siapa itu? Wis umure wis 70 urung gelem salat, Pak. Nggih nyuwun izin nggih lagune Masjid Kempol kel. Dudu dit sak miliar sing tok gawa ning akhirat. Nanging nggonmu salat, sedekah, poso lan zakat. Dudu Avanzamu, kok sing mobil jazz man ganti dhewe, dudu mobil jazzmu sing bakal tok gawa mati. Nanging iman amal soleh kang kudu kaesti, nongo poso yo tuwa, atimu cek domba lela dijak salat ngaji gur semo. Ngene kula cari padha. Oke, kembali Pak. Di satu, menjadi muslim di segala musim. Artinya, yuk istiqomah. Di mana dan kapanpun. Ya, kalau matur lipstick itu kan lokal. Enggak hanya lokal. Lokal itu tempat juga temporal. Ora awet. Bar bengesan dar pecel ora awet, Pak. Oke. Yang kedua apa tadi? Realisasikan nilai-nilai takwa. Ya, terkait dengan ini jelang Idul Adha, yuk Pak Bu Saudara, kan ada itu, kata Nabi itu, ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicinta, lebih disukai oleh Allah ketimbang hari-hari ini. Kapan itu? Yakni yaumul asri, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat tanya, wa ma jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Bagaimana dengan jihad? Tidak juga dengan jihad. Artinya apa? Jihad di medan perang tidak mampu menandingi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji, ya, min syai'in bidzalika. Kecuali orang yang keluar pergi perang dengan harta dan jiwanya, jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Artinya apa? Fisiknya mati sebagai syahid, hartanya habis untuk pergi berperang. Orang yang mati syahid menghabiskan harta baru bisa mengungguli orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka minimal Pak kurban itu atau puasa dulu. Berarti nek iso haji, ayo yang sudah haji ya sudah, artinya sekali seumur hidup. Ya. Kalau belum bisa haji, yo minimal apa? Terkait dengan ini, yuk pastikan kita mengeluarkan ibadah kurban. Kurban itu apa? Ibadah kurban itu apa? Menyembelih atau sedekah hewan kurban tertentu, disembelih pada hari tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengharap mencari keridhaan Allah. Hewannya udah ditentukan. Nek daerah kita ya kambing berikut sapi. Kambing untuk seorang, sapi untuk 7 orang. Tolong dihindari ada 6 cacat, kata Imam Ahmad. Satu apa? Ya, buta matanya, sobek telinganya, putus ekornya, pincang kakinya, kurus badannya, sakit terus. Lho nek eneng kambing kok dikei kacamata riben iku kudu dicurigai, Pak. Termasuk dengan pasar Bekunang, pasar sapi kan ditutup ini pun dibuka dereng nggih. Ini kenapa? Hati-hatinya agar kita terhindar dari apa binatang yang berpenyakit. Maka Bapak Saudara itu ya disembelih kapan? Pada tanggal 10 setelah kita pulang sholat Idul Adha, berikut khutbahnya, berikut 11, 12, 13 hari tasyrik. Pak, aku tak korban BBP 10 itu dibeli sok apa itu enggak bisa. Atau aku tak korban sok Idul Adha, atau ngapunten Pak Saudara, intinya apa? Hewannya sudah ditentukan, hari-harinya sudah ditentukan. Nah Bapak Saudara, minimal kalau korban belum bisa juga puasa. Kalau bisa 9 hari puasa di hari pertama, oke. Tapi kalau enggak, ambil Senin Kamisnya. Kalau enggak bisa juga, ambil 1 hari, hari Arafah tanggal 9.
Saumu yami arafatan yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa sehari di hari Arafah menghapus dosa kita setahun yang sudah, setahun yang akan datang. Oke ya, istiqomah menjadi muslim di segala musim. Dua apa? Jaga, rawat, realisasikan nilai-nilai takwa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, teruslah kita jalin hubungan yang baik kepada sesama di antara kita. Dua yang pertama tadi apa? Itu hablum minallah. Ini yang ketiga, terus menjalin hubungan yang baik pada sesama kita adalah hablum minannas. Maka Pak Bu Saudara pastikan ya, wong ki ibadah penting, ning rukun karo tanggane ya penting. Salato ngibadaho, tahajudo, zikira, wiridano, maca Qur'ano, tapi nek jagung ra ketok, layat ra mangkat, PBB ra bayar, arisan ra aso, utang ra nyaur, wis. Itu siapa? Wong gur sarungan tok ora sabukan, Pak. Katokan tok ora setutang. Jarian tok ora tagenan. Mau kok apa mau? Diwalik, Pak. Gimana akibatnya? Prada, grapyak, sembrana, aweh, nulung, bantu, biak, yuk, sak-sok, pral-pral. Lumrah karo tanggane. Nenek ora sholat. Siapa itu? Wong gur tagenan tok ora jarian. Setutan tok ora katoan. Sabuan tok ora sarungan. Maka Pak Bu, ayo pasca Ramadan. Ini sawah, ini Dzulqa'dah. Yuk terus pastikan istiqomah, jaga rawat takwa. Berikutnya apa? Yuk, kita punya dosa. Tidak saja kepada Allah, tapi juga dosa kepada manusia. Pastikan Bapak Ibu Saudara, itu udah lewat, tapi nggak apa-apa. Ya, pastikan tidak ada dusta di antara kita. Saling maaf-memaafkan. Kenapa? Wanita yang mengurung kucing tanpa dikasih makan, neraka. Mendolimi kucing, neraka. Bagaimana mendolimi manusia? Lebih neraka lagi. Artinya apa? Jangan ada dusta di antara kita. So, setelah ini, setelah saling memaafkan, setelah saling mengklarifikasi, saling mengkonfirmasi, saling memaafkan, jangan bikin luka baru di atas luka lama. Kenapa? Lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati. Artinya apa? Jangan diulang karena sakit hati bikin enggak jadi. Apalagi sudah ada korban, judika aku yang tersakiti. Oke Bapak Ibu, lah di sini kita makhluk sosial. Berikut ya, makhluk individu. Individu berikut makhluk sosial. Kita hidup hebat, pinter, kaya, berkuasa, tapi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ronaldo pinter bal-balan. Ini Mas Witan nonton deh. Witan Sulaiman sama Nepal menang 7-0 toh. Witan Sulaiman pinter bal-balan. Kapan? Nek diwangi kan jan. Nek Witan Sulaiman dewe mung suwe 11 remek. Begitulah kita itu butuh bantuan. Jangankan kerja yang berat, yang ringan saja, lagi mesem untuk senyum kita butuh bantuan orang lain. Sebab kalau sudah bisa senyum sendiri, nyun sewu jangan telat langsung didereke diterke ning mburi njuruk kae, Pak. Mila wong mantu niku lak kita butuh kumbo karnan, Pak. Kenapa? Antum tugas. Mula cen hebat sodek mantu dhewe. Atur-atur ulem-ulem dhewe. Rias manten dhewe. Blonjo dhewe, masak dhewe, among tamu dhewe. Dekor dipasang dhewe, nyewa kajang, bola pecah, sound system dhewe dipasang, dhewe ben semplok. Kita nggak bisa. Mati sok yang ngono adusa dhewe. Klambena dhewe. Salata dhewe. Nyemplunga enggak mungkin. Maka di sini apa? Perlu penting apa? Silaturahim. Sedang Pak Jenderal Sudirman aja jenderal tapi juga ustadz, beliau nanti pidato. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Sesuai dengan nasihat Rasulullah, man aroda ayub satul fi rizki wa yus'ala fi asrihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dilapangkan rezeki,
Siapa yang pengen dipanjangkan umur, senengo silaturahim. Artinya apa? Saya pengen cepet rezekinya, saya pengen cendak umurnya, senengo jutaan terus. Mila Pak Bu Saudara, jangan ada dusta. Mila saling memaafkan. Halbiah niku walaupun kata halbiah itu tidak ada di Quran, di Sunnah, tapi esensinya maknanya apa? Satu, saling memaafkan. Nek orang memaafkan sekarang, nanti di akhirat akan bikin rumit masalah hidup kita di akhirat. Mila Pak Bu Saudara, ayo saling memaafkan. Tidak ada dusta di antara kita ini, agar bersih hati kita, terjadi hubungan yang baik. Kenapa kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Maka di sini sangat dituntunkan, dianjurkan agar kita saling memaafkan. Kata Allah, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejahatan itu kejahatan serupa. Ibu dijiwit balas jiwit boleh, diantem balas ngantem silahkan, dionek-oneke balas ngonek-oneke monggo, tapi bobot jiwitane, bobot antemane, bobot onekane podo. Dijiwit balas jiwit podo, hale ngukur piye ben podo. Nek kira rada sulit lah. Donek-oneke balas gak apa-apa, ayam ayam, jago jago, mentok mentok. Aja diloke ayam wedhus lah iki jenenge. Walaupun boleh, nggak boleh, tapi yang lebih dari itu ya sama harus. Walaupun boleh membalas, asal sama itu bobotnya balasan itu. Faman afa. Kalau kamu maafkan, waslaha, kamu terus berbuat baik, yuk. Fajru ala Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila Pak Bu Saudara, udah dicontohkan Nabi. Ada 4 perangai itu yang beliau nasihatkan. Tahlumu ala man jauh alaika, lembut, bijak, ora gampang nesu. Kapan? Nek digelake oleh orang lain. Kanjeng Nabi nek tidak masjid didoni iki karo cah nom-nom. Lah sakniki umpama nang masjid didoni piye? Ora dingonoke ra ning masjid kok. Satu waktu satu hari mencari iki sing gane doni-don to. Apa kita itu apa piye? Mboten Nabi piyambake masuk angin. Sing mbendira ngidoni sakniki masuk angin, wis ditiliki sik dhewe, Pak. Ini Pak Bu Saudara, lembut, bijak. Ya. Bapak Ibu, Pak Hamka yang nulis buku Tafsir Al-Azhar itu, di masa pemerintahan Bung Karno itu dipenjara 2 tahun sekian. Nyun sewu, buku-bukunya dilarang terbit waktu itu, Pak. Wadine Bung Karno sedo. Sebelum meninggal Bung Karno itu pesen somben Pak Hamka tulung diminta mensolatkan, mengimami sholat jenazahku. Bagaimana Pak Hamka? Dengan senang hati berangkat menyolatkan jadi imam. Ini loh Pak yang layak dicontoh Pak. Jadi tidak ada dusta, tidak ada dendam nggih Bu, ora usah getingan. Digelake pisan we kadang-kadang we ngapunten nggih. Ya Allah wis paribasa we dadi banyu aku mau nyawi dadi bal aku mau nendang we dadi arem-arem aku mau arem-arem mau nyawuk toh. Oke, kembali Bapak Ibu, jadi saling memaafkan. Maka ini loh, termasuk apa? RT RW kae. Ayo ojo diwalik dadi TR. DRT rukun tetangga, ojo diwalik dadi TR, tonggo ruwet. Ben ora ruwet, kata Nabi apa? Ayo, imaridu tahu nek tanggane lara ditiliki, diaruhke, dikabarke, didongake, digedheke atine. Tilik orang sakit disuki rahmat kali Gusti Allah. Ya sing nyenengke karo sing lara, aja tilik wong lara kok lek iki parah ki lek. Iki nek rangko bengi sesuk lho lek. Enggak. Yang kedua wa imata saya tahu. Nek eneng tangga sing sedo ra ono, ayo segera takziah, ringankan apa itu repotnya ke apa bebannya itu. Yang ketiga, imar tahu nek eneng tangga ngampil ya waris takrodoka akro tahu nek eneng tonggo ngampil nyerempet nyun bantuan nyeledit sili ya aja medit gaya we ra mau wis tak lebokke BRI no ngene iki ya eneng lho Pak sing nyilih duit nek wis wancine balekno. Kenapa Kanjeng Nabi ora kersa nyelatke jenazah sing dhisik utang ora
nyaur. Mula ngapunten Pak, enten mung takziah kala seneng disampaike. Bapak Ibu tiyang menika sae napa sae? Jawabe pripun? Sae napa sae? Ya mesti jawab sae lah wetekna. Apa oh niku utang boten nyaur apa ngono? Enggak. Yang keempat wa in awaro satar tahu. Nek eneng tangga duwe ala, duwe aib, ayo melu nutupi diprimpen-primpenke. Aja malah oh yakin aku ngerti dhewe tenin sumprit. Mula jane infotainment, kula jane infotainment kae jane ora entuk lho Pak. Kae jane itu merusak apa ya norma wah enggak bisa itu wong eleke artis dibuka biak ngono kepiye jan. Ngantek sedemikian rupa. Nek Arya Saloka kuwi demenan karo Amanda Manopo. Aku ya gur maca kok. Berita selebritis, Gospot, Kesel, kabar-kabari, Kasak Kusuk, Biber Plus, Espresso, Inten, Silet, Was-was, Ngrumpi. Kudune ora ngapalke. Yang kelima apa? Loh, wa in asobau khairu hendak tahu. Nek eneng tonggo entuk seneng awake bertahniah, ikut menyemangat, ikut memberikan selamat. Yang berikut yang keenam apa? Wa in asobau musibatu azetahu. Nek ana tangga sing susah awake melu susah. Artinya apa? Membesarkan hati. Berikut wala tarfa binaka fauqa binahi. Kalau bikin bangunan jangan sampai menutupi jalan angin tetangganya nganti tanggane keplepekan. Akhirnya apa? Artinya jangan mengganggu kenyamanan bertetangga. Ngrungokke radio ku yo, oh dia seneng campur sari tanggane belum tentu seneng, Pak. Mula cukup didengarkan sendiri. Mula samangke awake dhewe melu syukur. Dhisik jaman kula jek enom jek bocah kene wong digawe iki mbok. Wah ning nggon nganggo horor kene uwit lho Pak. Wah ngono kae ngantek wonge dhisik. Nah, saat ini cukup didengarkan sendiri saja. Kenapa? Orang lain belum tentu suka dengan apa yang kita bunyikan. Ngantek ayam pitik kuwi nek dolan di tangga nek iso diweling. Tik kuwi nek dolan rono aja ngantek. Nek iso wala tudhi birihi kidrika illa anta rifalamniha. Nek masak ngantek mampu jangan kau siksa tetanggamu dengan bau masakanmu. Artinya apa? Peduli, gatekke, ya ikut bagaimana merasakan penderitaan sesamanya itu. Aja ming tuku bubur ndak iso wis dah ora nggo hijab ming dasteran tok gelange sak sentinan cacahe papat obah wae. Niku kula roh dhewe kok ngapunten nggih teng daerah Klaten mriku. Kono iki ndak disengeni aku. Demikian Bapak Ibu, jadi intinya yuk ada 3 langkah prioritas pasca Ramadan ke sini dan selama-lamanya agar menjaga hati tetap kondisi fitri. Yang pertama apa? Jaga, rawat istiqomah. Ya, ajeknya itu seperti Nabi pesankan, ahabul a'mal ilallah atwamuha wa inqala. Ibadah yang paling disuka oleh Allah si ajek walau sedikit. Yang kedua apa? Realisasikan nilai-nilai takwa itu. Makin takut ke Allah, makin mencintai ilmu, makin qanaah dan makin matang persiapan untuk akhiratnya. Dan yang ketiga apa? Jaga rawat hubungan silaturahim. Terus ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yuk kita doa sama-sama, semoga oleh Allah kita selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, ya anak-anak kita oleh Allah dijadikan anak yang soleh-solehah, yang tengah belajar dimudahkan, yang menunggu jodoh ditemukan jodohnya yang terbaik dunia akhiratnya, ya dimudahkan kita untuk istiqomah, diberi kekuatan untuk menghindari dosa dan maksiat, diberikan mudah oleh Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan amin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak dan Ibu sekalian.